masalah sekarang istimak. Itu latihan dalam mendengar kata-kata Arab, omongan Arab, supaya sedikit banyaknya terbiasa dengan ucapan-ucapan Arabiah. Nah, itu mempengaruhi seseorang dalam belajar bahasa. Sebab saya ingatkan kembali inti daripada pembelajaran bahasa seperti yang telah bilang lebih dahulu kemarin, yaitu bisa daripada membaca, menulis, mendengar ataupun istimak, juga berbicara. Nanti itu tujuan daripada pembelajaran suatu bahasa. Baik. Al-an nadkhulu ila mas'alatil wahidah. Nah, sekarang masuk dalam permasalahan yang selanjutnya mengenai kisah 3 doa daripada ahli taubah. 3 doa daripada ahli taubah. Salatu da'awat min ahli taubah. Fasaha 'inda dhalika sayhatan ukhra wa kharra maghshiyan 'alayhi falamma afaqa qala ya syekhu hal yaqbalul karimu taubata mislil yatimi faqala syekhu wa hal yaqbalu taubatal abda jafi illa rabbul mu'afi. Tentang seorang pemuda yang dia ini bertobat daripada kesalahan, daripada dosa-dosanya, sehingga setelah si pemuda ini yang bernama dengan Al-Ghilami, Utbah Al-Ghilami, dia menanyakan perihalnya kepada seorang syekh. Kemudian setelah dikabarkan tentang pedihnya dosa yang akan diterima oleh seorang yang bermasalah, seorang yang bermaksiat, maka dia pun tersungkur dikarenakan mendengar bahayanya dosa seorang ahli maksiat. Maka tatkala dia ini sembuh daripada pingsannya, daripada tersungkurnya tadi, dia menanyakan kembali kepada syekh, bagaimana tentang taubat orang yang semacam itu, wahai syekh? Orang yang penuh dilumuri dengan berbagai macam dosa-dosa, berbagai macam maksiat-maksiat. Bagaimana dengan perihal keadaan wahai syekh? Kemudian si syekh berkata, akan diterima taubat seseorang yang mau bertaubat daripada kesalahannya oleh Rabb yang Maha Memaafkan, Rabbul Mu'ad, oleh Tuhan Rabb yang Maha Memaafkan. Jawab syekh kepada pemuda yang bertaubat tadi. Tsumma rafa'a ra'sahu 'utbatal ghilami wa ja'a thalatha da'awatin. Kemudian mendengar jawaban syekh barusan, Utbah Al-Ghilami ini mengangkat kepalanya sambil dia berdoa kepada Tuhannya dengan beberapa doa. Fa'awwalu du'aihi qala ilahi in qabilta taubati wa ghafarta taubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Doa yang pertama yang diucapkan oleh pemuda ini yaitu, wahai Tuhanku, jika engkau menerima taubatku dan engkau ampunkan kesalahan-kesalahanku, maka muliakanlah aku dengan pemahaman yang baik dan hafalan yang baik, sehingga aku menghafal setiap perkara yang aku dengar, baik itu ilmu
ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu doa yang pertama yang diucapkan oleh Utbah Al-Ghilami bila mana taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasani qala ilahi akrimni bihusni sauti wan naghmati hatta anna man sami'a qiraati yazdadu rifqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalb. Doa Utbah Al-Ghilami yang kedua adalah, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan bagus suara dan bagus nada. Naghmah itu artinya nada ataupun lagam. Lagam suatu bahasa. Itu naghmah. Sehingga orang-orang yang mendengar bacaanku dapat menambahkan kelembutan hatinya walaupun dia merupakan seorang yang keras hati. Utbah Al-Ghilami ini meminta hal tersebut bila mana oleh Rabbnya diterima taubat dia. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Doa yang kedua, Baguskan suara. husni shaut, untuk meminta bagusnya suara. Dan wasalis qala ilahi akrimni birrizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Fastajaba Allah azza wa jalla du'aahu hatta zada fahmuhu wa hibbu. Kemudian yang ketiga dia meminta, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal dan rezekikanlah aku dari segi yang tidak aku duga-duga. Yang meminta rezeki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jawaban ataupun tanggapan daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh Utbah Al-Ghilami ini? Apakah diterima? Fastajaballahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doa si Utbah Al-Ghilami ini. Sehingga setelah dia berubah halnya, kondisinya dari seorang yang ahli maksiat kepada seorang yang ahli taat, bertambahlah pemahamannya. Pemahamannya semakin baik, hafalannya juga demikian. Dari orang yang hilang hafalan berubah menjadi orang yang sangat kuat hafalannya. Wa kana idza qara'a al-Qur'an taba kullu man sami'a qira'atahu wa anaba wa raja'a ila Allah ta'ala. Dan manakala dia si Utbah Al-Ghilami ini membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca tentang hadis-hadis, maka orang-orang yang mendengar daripada bacaan Quran Utbah Al-Ghilami akan mendapatkan hidayah, akan bertobat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu ungkapan doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuktikan daripada kehidupan setelah dia berdoa kepadanya. Wa kana yudhi'u fi baitihi kulla yawmin qas'atan mamlu'ah. Qas'ah mamlu'ah minal maraq wa zaghifat. Kemudian kondisi kehidupan setelah dia bertobat tersebut, kemudian di setiap harinya ada makanan-makanan secangkuk yang gelas, mangkok yang dipenuhi dengan marak itu kuah, dipenuhi dengan suatu semacam buah, dikatakan di depan rumahnya. Setiap hari seperti itu. Saat dia keluar dari rumah, dia sudah melihat di depan rumahnya ada semangkok yang sudah dipenuhi dengan buah-buah yang enak, buah-buah yang lezat.
Wazalifan, adonan. Zalifan itu adonan. Adonan yang siap dijadikan sebagai roti. Ini sudah tersedia. Setiap hari di saat dia keluar dari rumahnya sudah ada barang-barang tersebut. Dari mana perihal makanan tersebut? Ini disebutkan wala yadri ahadun ma yudhi'uhu. Tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang siapa yang meletakkan barang-barang tersebut di depan rumahnya Utbah al-Ghilani. Setiap hari seperti itu. Sudah ada tersedia di depan rumahnya. Wa kana 'ala hadhihi al-hala hatta faraqa dunya. Kejadian semacam itu terus berlanjut hingga dia meninggal dunia. Wa hadha hal man anaba ila Allah ta'ala wa raja'a li anna Allah la yuwaddi'u ajra man ahsana 'amalan. Beginilah kondisi seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali kepada jalan Allah, kepada jalan kebaikan, maka akan dimuliakan dirinya hingga dia mufarakah dengan kehidupan dunianya. Dan begitulah kondisi seseorang, karena Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah doa-doanya istijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang lain yang akan diberikan kepada orang-orang yang semacam Utbah al-Ghilani tersebut. Nafa'ana Allah wa iyyakum bi barakatihi. Amin. Mendapatkan manfaat daripada kisahnya Utbah al-Ghilani. Wallahu a'lam bissawab. Yang mau soalan indakum? Beliau ini adalah tergolong tabi'in ataupun tabi'in. Ini salah satu kisah salaf. Salaf itu bisa jadi masuk dalam sahabat. Salafus saleh. Buat bedakan antara salaf dan khalaf. Salaf itu kalau dilihat dari segi ilmu yang lain, ada dikatakan yang 300 tahun sesudah wafatnya Nabi itu salaf. Khalaf 300 tahun setelahnya. Ini kan masuk dalam kategori salafus saleh. نجد السؤال عندكم الآخر نكتفي بهذا يعني الوقت نختتم هذا فقط أي نختتم دراستنا بقراءة الحمد لله.